Halo guys yang budiman, selamat datang kembali di channel PW Studio. Pada konten kali ini PW akan membahas sebuah film horor yang merupakan seri ke-6 dari The Conjuring Universe. Film ini berjudul The Curse of La Llorona. Film ini diambil dari cerita rakyat Amerika Latin. Film yang diproduksi pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Michael Caves dan dibintangi oleh Linda Cardellini sebagai Anna Garcia, Roman Christou sebagai Chris Garcia, Jaini Lynn Vincent sebagai Samantha Garcia, dan masih banyak bintang besar lainnya. Sedikit spoiler nih guys, La Llorona adalah seorang wanita yang dianggap paling cantik di Meksiko. Dia dinikahi oleh seorang pedagang tajir yang kemudian melahirkan 2 orang anak. Tapi karena dia dimadu oleh suaminya dengan gadis yang lebih muda, dia merasa putus asa. Dia kemudian mengorbankan kedua anaknya. Dia menenggelamkan kedua anaknya ke dalam sungai. Ketika dia menyadari apa yang dia perbuat dan melemparkan dirinya ke sungai. Nah, sejak saat itu, dimulailah kutukan La Llorona yang mencari anak-anak kecil sebagai tumbal untuk bertahan hidup. Semua korban Llorona pasti mati karena tenggelam. Mungkin kalau di Indonesia kita anggapnya kayak wewe gombel ya guys. Gak sama sih, tapi mirip-mirip dikit lah. Suka main air. Bercanda guys. Oh iya guys, jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan update video-video terbaru dari PW Studio. Tak lupa juga saya ucapkan makasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, beri jempol ya guys. Oke, baiklah, tanpa banyak spoiler lagi, duduk yang manis, pasang headsetmu, posisikan cemilanmu, dan kita gaskan ke alur ceritanya. Adegan dibuka dengan keluarga Anna yang sederhana sedang bersiap untuk beraktivitas. Anna adalah seorang single parent. Suaminya sudah meninggal nih guys. Come on, guys. Oh, I see it. What? We're gonna miss the bus. Let's go. I'm good, Mom. Anna bekerja di sebuah organisasi perlindungan anak. Dia sedang menyelidiki kasus tentang hilangnya anak-anak di kota itu. Scene berikutnya beralih ke rumah Patricia. Anna ke sana untuk menyelidiki tentang anak-anak Patricia yang menghilang. Ketika Anna menanyai Patricia bilang jika anaknya sudah berada di tempat yang aman. Anna pun makin penasaran dan meminta masuk. Ketika sudah di dalam, dia begitu terkejut melihat isi rumah Patricia. Di dalam begitu banyak lilin seperti rumah cenayang. Kalian tahu ya guys, cenayang itu kalau di tempat kita macam kayak dukun itu loh. Ketika Patricia ke belakang, Anna mencoba berkeliling. Dan dia menemukan sebuah ruangan yang mencurigakan. Ketika Anna membuka ruangan itu, ternyata anak-anak Patricia ada di dalam. Namun tak disangka anak-anak itu justru takut dan meminta Anna untuk menjauh. Mereka takut jika dia mendengar mereka. Tapi Anna pun menganggap jika dia yang dimaksud adalah Patricia. Padahal bukan loh guys. Singkat waktu, anak-anak itu dibawa ke penampungan anak di sebuah gereja. Ada luka bakar di tangan mereka yang ketika Anna mencoba menanyakannya, ternyata itu bukan perbuatan ibunya. Anna mencoba menenangkan anak-anak itu, tapi mereka bilang jika mereka tidak aman dimanapun mereka berada. Di malam harinya, tiba-tiba salah seorang dari anak itu berjalan keluar kamar. Kemudian adiknya mencoba mengikutinya karena khawatir, dan yang terjadi... Mayat kedua anak itu ditemukan tenggelam di sebuah sungai. Aneh bukan? Anna mendapat telepon untuk pergi ke TKP. Dia mengajak anak-anaknya juga. Di sana dia bertemu dengan Patricia yang marah besar karena merasa kematian anak-anaknya karena Anna yang mengeluarkan mereka dari persembunyiannya. Patricia mengatakan jika dia sudah berusaha menyembunyikan anak-anaknya dari iblis jahat bernama La Llorona. Di sisi lain, Chris yang kepo mencoba mendekati TKP. Padahal ibunya melarang keluar dari mobil. Dan akhirnya...
Chris mendapatkan tanda di lengannya, tanda yang sama seperti kedua anak Patricia yang telah tewas, dan dimulailah kutukan La Llorona kepada keluarga Anna. Pada adegan berikutnya, terlihat Sam sedang bermain-main di dekat kolam rumahnya. Hari itu, suasana cukup mendung. Tiba-tiba, hal aneh terjadi padanya. La Llorona muncul dan meninggalkan bekas luka bakar di lengan Sam, sama seperti di lengan adiknya. Mungkin itu macam kayak pertanda itu ya guys, kalau anak-anak itu adalah target dari Llorona. Pada malam harinya, keanehan demi keanehan pun mulai terjadi di rumah Anna. What are you doing? Honey? Hey, honey? Chris? Chris? Open the door! What are you doing in my house? Get out of my house! Keesokan harinya, Anna mendapat perintah dari bosnya untuk menemui Patricia. Dia ke sana untuk mencari informasi tentang kematian kedua anak Patricia. Anna melihat ada luka yang sama dengan luka anak-anaknya di lengan Patricia. Kemudian dia menanyakan luka itu ke Patricia. Namun makin lama suasana semakin memanas. Patricia yang membenci Anna mengatakan jika dia berdoa dan terus berdoa kepada Llorona. Ya, bukan kepada Tuhan loh guys, tapi kepada iblis itu. Dia berdoa agar anak-anaknya bisa kembali dan menggantinya dengan anak-anak Anna. Scene berlanjut ke rumah Anna. Lagi-lagi hal aneh terjadi di sana. Chris terluka karena insiden itu. Anna membawanya ke dokter. Selain mengobati cederanya Chris, di sana dokter itu juga melihat luka yang ada di lengan Chris. Adegan berlanjut di rumah Anna. Ketika mereka makan, bos dan teman Anna dari organisasi perlindungan anak datang. Mereka ke sana bukan untuk berkunjung nih guys, tapi untuk menyelidiki Anna. Mungkin mereka dapat laporan dari dokter yang telah memeriksa Chris. Mereka curiga Anna melakukan kekerasan ke anak-anaknya. Tak lama setelah teman-temannya pulang, Anna mencoba bicara ke Chris. Ia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Chris pun menceritakan jika ada wanita menyeramkan yang ingin membawanya dan Sam. Hantu itu ingin mereka menjadi anak-anaknya. Tapi di sisi lain, tanpa mereka tahu, ternyata Sam sedang dalam bahaya. Rinsing. Okay? What happened? Mom! Dan saat itu juga Anna juga mendapat cap di lengannya. Segera setelahnya, Anna dan anak-anaknya menuju ke gereja. Di sana dia menemui seorang pendeta. Dia meminta bantuan ke pendeta itu. Namun, entah ada protokol seperti apa di gereja, secara resmi kasus Anna hanya bisa diatasi oleh gereja pusat di Italia. Dan karena banyaknya antrian, Anna harus menunggu beberapa minggu. Anna nampak kebingungan karena hal itu. Namun, Pak Pendeta menawarkan solusi lain, yakni dengan jalan yang tidak resmi. Dia mengenal seorang pendeta bernama Rafael. Rafael memiliki jalan dan metode tersendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang iblis, yang sama sekali berbeda dengan gereja secara resmi.
Sehingga jika Anna meminta bantuan kepadanya, gereja tidak akan bisa campur tangan lagi. Tanpa perlu waktu lama, Anna bergegas ke tempat Raphael. Awalnya Raphael menolak untuk melakukan pengusiran itu, tapi karena Sam memohon kepadanya, dia akhirnya luluh dan mengajak mereka semua bergegas untuk mengadakan ritual di rumah. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Ritual pertama adalah ritual memecahkan telur. Ritual ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dan kuat roh jahat yang mengganggu. Semakin banyak darah, semakin banyak kejahatan yang ada. Tapi Anna tidak percaya akan hal itu. Sampai akhirnya dia mempercayainya. Dan mereka pun melanjutkan ritual-ritual lainnya. Mereka memasang lilin di seluruh rumah dan menyalakannya, sampai dengan memagari setiap akses masuk dengan bubuk kacang. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka melanjutkan dengan ritual okumene. Ini adalah ritual puncak untuk mengusir roh Lorona. Anna dan kedua anaknya duduk dikelilingi lilin. Jika nyala api konstan, mereka akan aman dan rohnya pergi. Tapi jika lilin mati, inilah yang terjadi. Mom! Raphael menyiramkan sesuatu ke Lorona dan menaburkan bubuk kacang ke pintu yang membuat Lorona tidak bisa masuk lagi. Raphael meminta Anna dan anak-anaknya untuk tidak menyentuh bubuk kacang itu. Jika tidak, Lorona akan masuk dan menghabisi mereka semua. Tapi guys, si hantunya pinter loh. Dia memanfaatkan kepolosan Sam. Di saat yang lain disibukkan dengan memblokir semua pintu, ini yang dilakukan Sam. Sam! Mommy, I got Missy, and I didn't break the beans. Sam! 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 Si Lorona membawanya ke kolam renang. Secepat itu juga Anna menceburkan diri dan mencari anaknya. Tapi yang terjadi, Anna diserang dan dicekik oleh Lorona di dalam air itu. Tanpa pikir panjang, Raphael mengucapkan mantra dan mensucikan air kolam itu. Dan Todopoderoso, bendiga de nuestra salvación, danos. Amén. Anna mendapatkan kalung Lorona. Singkat waktu, Anna dan Raphael mencoba untuk menyembunyikan Sam dan Chris, sama dengan yang dilakukan Patricia sebelumnya. Tiba-tiba pintu terbuka, dan ada langkah seseorang bergaun putih melewati bubuk kacang tadi. Dia datang dan membuka pintu almari di mana anak-anak bersembunyi. Dan ternyata dia adalah Patricia. Dia menodongkan pistol ke arah Anna untuk tidak mendekat. Raphael mencoba mendekat dan duar. Dia tertembak. Patricia menyibakkan bubuk kacang itu dan memanggil Lorona, berharap dia bisa menukar anak Anna dengan anak-anaknya. Dan yang terjadi,
Ketika Lorona ada di depannya, Chris menunjukkan kalung milik Lorona yang dia dapat dari ruang tamu tadi. Dan Lorona tiba-tiba berubah menjadi lebih manusiawi. Namun ketika melihat ke cermin, dia kembali jadi liar. Mereka semua tampak berjuang melawan Lorona. Tanpa diduga, Anna menusuk jantung Lorona dengan salib yang dilemparkan Raphael kepadanya. Dia pun musnah. Berakhirlah sudah kisah kutukan Lorona di keluarga Anna. Gimana guys menurut kalian film ini? Kalau menurutku sih ya, kalian layak deh nonton versi fullnya. Kenapa? Karena di situ kekuatan jantung kalian akan benar-benar diuji. Ada banyak jump scare yang gak akan kalian duga nih guys. Jadi kalian pasti bakal suka dengan film ini. Apalagi kalian pecinta horor. Wah, wajib banget dah tuh buat nonton. Oh iya guys, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah nonton konten ini hingga akhir. Jika kalian ada masukan ataupun kritik, sampaikan saja di kolom komentar. Biar konten di channel ini semakin menarik dan semakin rame penontonnya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya channelnya, biar nggak ketinggalan kalau ada alur film lain. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan makasih banyak. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys, bye.